Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Minah. Ia tinggal dengan kedua anaknya. Anak yang pertama seorang laki-laki dan anak Mbok Minah yang kedua seorang perempuan. Mbok Minah bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Ia selalu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan dijual ke pasar. Hasil dari penjualannya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua anaknya sangat nakal dan pemalas. Kerjaannya hanya main-main saja. Mereka tidak pernah membantu Mbok Minah. Mereka selalu membantah perkataan emaknya dan membuat Mbok Minah sedih dan menangis. Mbok Minah sudah tua dan sakit-sakitan. Namun, kedua anaknya selalu bermain tanpa mengenal waktu dan kadang sampai larut malam. Mbok Minah sering menangis dan meratapi dirinya. Ya Tuhan, hamba, sadarkanlah anak hamba yang tidak pernah ingin menghormati ibunya. Mbok Minah berdoa di antara tangisnya. Pada suatu hari, Mbok Minah memanggil kedua anaknya. Namun, kedua anaknya tidak menghiraukan panggilan ibunya tersebut, malah asik bermain. Mbok Minah pun terus memanggil kedua anaknya. Dan tetap sama, mereka sama sekali tidak menghiraukan panggilannya. Akhirnya, Mbok Minah pergi ke dapur untuk membuatkan makanan, meskipun badannya terasa sangat lemas. Tidak lama kemudian, makanan sudah siap. Mbok Minah segera memanggil kedua anaknya. "Anak-anakku, ayo pulang. Makanan sudah siap," ujar Mbok Minah. Mendengar makanan sudah siap, mereka langsung berlari menuju dapur. Mereka makan dengan sangat lahap dan menghabiskan semua makanan tanpa menyisakan sedikit pun untuk emaknya. Mbok Minah menahan rasa laparnya. Kedua anaknya kembali bermain dan sama sekali tidak membantu Mbok Minah mencuci piring. Ketika malam semakin larut, sakitnya Mbok Minah semakin parah. Namun, anaknya sama sekali tidak mempedulikannya sampai Mbok Minah tertidur sangat lelap. Suatu hari, Mbok Minah menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk kedua anaknya. Setelah itu, Mbok Minah langsung pergi ke tepi sungai mendekati sebuah batu. Anehnya, batu tersebut dapat berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali seperti karang. Orang-orang di desa tersebut menyebutnya Batu Batangkup. Mbok Minah mendatangi Batu Batangkup dengan perasaan sangat sedih. "Wahai batu yang dapat bicara, saya sudah tidak sanggup hidup dengan kedua anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya. Kedua anak yang tidak pernah mempedulikan keberadaanku dan tidak pernah menghormati orang tuanya. Aku mohon, tolong telanlah aku sekarang juga," kata Mbok Minah menangis. "Apakah engkau tidak menyesal dengan permintaanmu ini, Mbok Minah? Bagaimana nasib kedua anakmu nanti?" Jawab Batu Batangkup. "Aku tidak akan pernah menyesal. Mereka bisa hidup sendiri. Mereka juga tidak pernah menganggapku dan peduli pada emaknya," kata Mbok Minah. "Baiklah Mbok Minah, jika itu maumu, akan aku kabulkan." Dalam sekejap, Batu Batangkup langsung menelan Mbok Minah dan meninggalkan rambut panjangnya. Kedua anaknya pun merasa heran karena tidak bertemu dengan emaknya dari pagi. Namun, mereka tetap tidak mempedulikan emaknya karena makanan yang lumayan banyak. Mereka hanya makan dan kembali bermain. Namun, setelah 2 hari makanan pun habis, mereka mulai kebingungan dan mulai merasa lapar. Sudah 2 hari berlalu, namun emaknya belum juga kembali. Keesokan harinya, mereka mencari Mbok Minah sampai menjelang malam, namun tidak bisa menemukan emaknya. Keesokan harinya lagi, mereka mencari di sekitar sungai. Mereka melihat Batu Batangkup dan melihat ujung rambut Mbok Minah yang terurai. Mereka segera berlari menghampiri Batu Batangkup tersebut. "Wahai Batu Batangkup, tolong keluarkan emak kami. Kami sangat membutuhkan emak kami," ratap mereka sedih. "Tidak, aku tidak akan mengeluarkan Mbok Minah keluar dari perutku. Kalian membutuhkannya karena lapar. Kalian tidak menyayangi dan menghormati emak kalian," jawab Batu Batangkup. "Kami berjanji akan membantu, menyayangi dan menghormati emak," janji mereka. Akhirnya emak dikeluarkan dari perut Batu Batangkup. Namun tindakan mereka hanya sebentar. Setelah itu mereka kembali pada kebiasaan lamanya, pemalas, tidak mau membantu emaknya, tidak menghargai dan menghormati orang tua, dan kerjaannya hanya bermain dan bermain. Mbok Minah merasa sangat sedih karena kejadian sebelumnya terulang kembali. Ia pun memutuskan kembali untuk ditelan oleh Batu Batangkup. Namun, kedua anaknya asik bermain dari pagi sampai menjelang sore. Mereka pun menyadari dan tidak melihat emaknya. Keesokan harinya, mereka mendatangi Batu Batangkup
dan kembali menangis dan memohon agar emaknya dikeluarkan kembali. Namun, Batu Batangkup sangat marah. Kalian anak-anak yang tidak tahu diuntung. Kalian hanya anak nakal yang bisanya cuma main dan main. Sekarang penyesalan kalian tidak akan ada gunanya, kata Batu Batangkup dengan nada tinggi. Batu Batangkup pun langsung menelan kedua anak nakal tersebut masuk ke dalam tanah. Mereka pun sampai sekarang tidak pernah kembali. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia, Batu Batangkup adalah hormati dan sayangi kedua orang tuamu, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu di masa depan akan sangat tergantung dari doa mereka. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di dongeng menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk mendukung channel Dreamy Tales. Selamat tidur dan mimpi indah.